Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa di sore hari ini di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita hari Jumat hari ini. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, di menjelang hari Sabat yang suci ini kami boleh mau belajar akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat hari Jumat. Roh Kudus boleh mengurapi agar kami dapat memahami, mengerti dan menghidupkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita tiba di pelajaran sekolah Sabat kita pada hari ini, dan khususnya di sepanjang minggu ini, yaitu temanya itu spiritisme terungkap. Dan kita tiba di hari Jumat. Saya akan memberikan beberapa konklusi atau kesimpulan di hari Jumat. Yang pertama, banyak orang akan didatangi roh-roh jahat yang dapat menuntun kita sebagai keluarga atau teman dan mengatakan kesesatan yang paling berbahaya, dan mujizat-mujizat akan dilakukan untuk mempertahankan akan kepalsuan mereka. Jadi umat-umat Tuhan, saudara dan saya, kita harus berhati-hati atas ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang bertentangan dengan kitab suci. Dan itu bila mana saudara dan saya berdoa dan selalu menyelidiki, mempelajari akan firman Tuhan. Yang berikut bahwa kegiatan yang palsu ini kita harus lawan, ya, dengan kebenaran daripada kitab suci, ya, bahwa orang mati tidak tahu apa-apa, dan bahwa yang tampak seperti itu adalah roh-roh jahat. Jadi kita sebagai orang Kristen percaya Alkitab berkata bahwa orang mati itu seperti tidur, beristirahat atau tidur atau melepaskan jerih lelahnya. Dan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, orang mati di dalam kebenaran Yesus, mereka akan bangkit untuk menerima akan upah keselamatan. Yang berikut bahwa semua yang imannya tidak dialaskan dengan teguh di atas firman Allah, ingat bahwa saudara dan saya bisa saja tertipu atau dikalahkan. Jadi oleh sebab itu iman kita, ya, kepada Yesus harus berlandaskan akan Alkitab atau kata daripada firman Tuhan, dan itu kita bisa melawan akan tipuan daripada Lucifer. Yang berikut bahwa ingat bahwa setan akan berhasil dengan tipuannya yang dapat menipu kita sehingga kita boleh tergoda dan terbuai, dan kita bisa terperosok di dalam tipuan daripada setan. Dan yang berikut bahwa mereka yang tekun mencari pengetahuan akan kebenaran dan berusaha untuk memurnikan akan jiwa-jiwa mereka melalui penurutan, mereka pasti akan mendapat pertahanan yang pasti oleh karena kebenaran daripada firman Tuhan. Jadi mereka atau saudara dan saya yang kuat dan terus menyelidiki akan firman Tuhan, maka tentunya kita bisa menahan atau kita bisa menang melawan akan tipuan setan. Dan yang keenam, bahwa
Tuhan akan segera mengirim akan setiap malaikat kudusnya ya dari sorga untuk melindungi saudara dan saya. Dan untuk itu saudara dan saya harus meminta pelindungan, tuntunan daripada kuasa Roh Kudus, agar malaikat sorga Tuhan akan utus untuk melindungi saudara dan saya, sehingga kita tidak akan kalah terhadap kuasa kejahatan. Dan ingat yang berikut bahwa spiritisme adalah bagian dari rencana iblis. Ya. Jadi saya ulangi bahwa spiritisme ya adalah bagian dari rencana iblis. Tujuannya yaitu untuk mempromosikan akan teori jahat bahwa manusia adalah Tuhan dan dapat hidup tanpa Tuhan. Saudara-saudaraku, kadang setan ya dia berusaha untuk menipu melalui sinetron atau melalui film-film horor yang dimainkan ya. Jadi orang yang mati di film itu seperti bisa rohnya bisa kemana-mana, bisa berbicara ya. Dan itu adalah kuasa daripada kegelapan. Dan banyak orang yang tertipu pada saat menonton akan film-film tersebut. Dan yang terakhir bahwa ajaran spiritisme adalah Tuhan bukanlah satu-satunya Tuhan, tetapi manusia semua adalah Tuhan. Manusia memiliki akan kehidupan di dalam dan di luar dirinya sendiri. Itu adalah ajaran spiritisme. Dan dikatakan bahwa manusia memiliki akan komponen jiwa dari makhluk hidup yang bersifat spiritual, yang tentunya tidak dapat dihancurkan, abadi dan kekal. Manusia secara moral adalah otonom. Jadi tentunya kita tidak percaya akan hal ini. Tetapi ingat bahwa kuasa setan, spiritisme sekarang ini merajalela. Nah, oleh sebab itu kita harus kuat di dalam mempelajari akan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sehingga kita tidak tertipu oleh ajaran-ajaran atau spiritisme itu sendiri. Bapak Ibu, biarlah melalui pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini, khususnya di Jumat petang ini, dapat menuntun kita sehingga kita boleh menangkal kuasa kegelapan. Oleh karena saudara dan saya banyak berdoa dan menyelidiki, membaca dan mempelajari akan firman Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu diberkati menjelang pembukaan hari Sabat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.